نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil kaidah cabang dari kaidah induk jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Kaidah apa itu yang kita ambil Fadil kemarin? Nah, idza tazahama al-masalih yuqaddamu a'laha. Bagaimana perkataan Imam As-Sa'di terkait kaidah ini? Hendak Ubadah mana Ubadah? Nah, kelihatan. Taib. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Taib. Di antara bentuk penerapan kaidah ini ketika berbenturan apa dan apa misalnya. Hendak berikan contohnya. Abdullah Padang. Taib, ketika berbenturan antara apa? Ibadah-ibadah yang wajib dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka tentunya dikedepankan ibadah yang wajib. Seperti ketika telah iqamah, maka tidak diperbolehkan untuk memulai di situ salat sunnah. Taib. Sekarang kalau dua masalah tersebut itu sama-sama wajib, bagaimana menentukan yang dikedepankan? Hendak Mukasyah. Yang paling wajibnya contohnya? Nah, taib, ketika berbenturan salat fardu yang 5 waktu dengan salat fardu karena nazar, salat wajib karena nazar, tentunya yang wajib 5 waktu itu lebih kuat karena Allah yang mewajibkannya. Demikian pula yang paling sering, kalau ini kan mungkin jarang orang bernazar salat kemudian berbenturan waktunya dengan salat fardu. Yang paling sering berkaitan dengan nafaqat, dengan nafkah. Sama-sama nafkah wajib. Ketika tidak mungkin semuanya bisa dipenuhi, maka siapa yang dikedepankan? Ini juga telah kita lewati. Naam, dikedepankan yang paling dekat dengan dirinya terlebih dahulu. Dan kemarin ada tugas untuk memberikan contoh. Nah, contoh kondisi yang bagaimana kemarin? Kasfi. Taib. Seseorang sudah mau berangkat salat berjamaah. Dia mengejar shaf awal, tapi di jalan bertemu orang yang berselisih kelahi. Kemudian dia berupaya untuk mendamaikan antara keduanya, mengislah antara keduanya. Ini mana yang dikedepankan? Kalau dia mengejar jamaah, nanti ini tidak selesai perkara orang itu. Tapi kalau dia mau menyelesaikan masalahnya, ketinggalan shaf awal, dapat jamaah tapi masbuk, maka posisi ini dikedepankan mana? Tarik. Taib, dikedepankan untuk menyelesaikan perselisihan dulu. Kenapa? Karena ini nafaknya apa? Muta'addi, ya, nafaknya muta'addi.
juga di situ dicegah dengannya kemadaratan yang lebih besar. Baik. Mungkin bisa dari sisi ini untuk contoh apa? Pada amalan yang mafdhul itu, ketika dia lakukan, dia menolak kemafsadatan yang apa? Yang lebih besar. Yang bisa dimungkinkan terjadi kalau dia mengejar yang fadil. Ribut kita sholat, dia tinggalkan, orang sedang ribut, bisa kelahi, bisa mati untuk mengejar shaf awal. Bisa masuk pada contoh yang diinginkan. Taib. Walaupun sebenarnya mafsadah di luar, ya kan? Mafsadah yang muncul itu tidak berkaitan dengan amalan yang fadil itu. Taib. Dan berkaitan dengan kondisi-kondisi di mana amalan yang mafdhul bisa dikedepankan dari yang fadil, sebab-sebabnya akhwan penting untuk seorang memperhatikan dan menimbang-nimbang ketika mengambil keputusan. Disinilah dibutuhkannya ilmu. Dan ketika seorang kebingungan, disinilah disunnahkan untuk seseorang istikharah. Ketika sama-sama perkara baik ini mana sih sebenarnya yang paling aslah bagiku, paling bagus bagiku apa? Ini disunnahkan istikharah. Dan kemarin juga faedah penting untuk memilih perkara di antara penimbangnya adalah apa? Perkataan Imam Ahmad bagaimana kemarin, Yusuf? Kalam. Unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Ini diingat-ingat ikhwan, ini wejangan bagus dari seorang imam yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepada beliau dalam banyak fitnah. Unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Lihatlah perkara yang paling bisa memperbagus hatimu, maka lakukanlah. Apapun itu ikhwani fillah yang menjadikan hati kita itu semakin bagus, maka itu yang dipilih. Kenapa? Karena bagusnya hati akan membawa pada kebagusan yang lain. Tapi kalau suatu perkara kok menjadikan hati kita malah gersang, malah kaku, malah keras, maka berarti apa? Itu sesuatu yang buruk. Dampaknya bagi hati kita dan bagi diri kita. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah cabang yang kedua untuk kaidah jalbul masalih wa daf'ul mafasid, yaitu ketika terjadi benturan mafsadah yang banyak, bagaimana mencari jalan keluarnya ketika tidak mungkin seorang menghindar secara keseluruhan. Kalau kemarin akhwan, ketika ada maslahat banyak, tentunya syariat mendorong kalau mampu diraih semua, ya tidak? Ketika tidak mampu, maka diambil yang paling utama. Sekarang ketika ada mafsadah banyak, maka kaidah dasarnya yaitu menghindar semua. Dia harus menghindari semua mafsadah kalau mampu. Tapi ketika tidak memungkinkan, harus memilih, ada mafsadah yang harus ditanggung, maka di sini yang dipilih yang paling ringannya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawan dari kaidah sebelumnya yaitu tazahumul mafasid. Berbenturannya mafsadah, yaitu perkara-perkara yang padanya kerusakan yang dilarang di dalam syariat kita. Ketika terjadi tazahum, berbenturan yang tidak mungkin untuk seorang menghindar semuanya,
maka yurtakabul adna minal mafasidi, diterjang yang paling ringan dari kerusakan-kerusakan yang ada. Ini yang diistilahkan dalam kaidah mereka ikhwan, takbirnya yaitu apa? Idza tazahamal mafasid yurtakabul adna. Idza tazahamal mafasidu yurtakabul adna. Dan kalimat Imam As-Sa'di cukup. Naam. Wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Kita baca penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-mafasid jamak dari apa? Mafsadah. Nah, al-mafasidu imma muharramatun aw makruhat. Yang namanya mafsadah itu kemungkinannya ikhwan sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Nah, ini penting. Jangan sampai kita mengira yang namanya mafsadah itu yang diharamkan tok. Bahkan perkara yang dimakruhkan pun masuk dalam mafsadah. Cuman tingkatan mafsadahnya tentunya di bawah yang diharamkan. Kama annal masaliha imma wajibatun aw mustahabbat. Sebagaimana kemaslahatan itu kemungkinannya adalah hal-hal yang wajib atau hal-hal yang sunnah, yang sifatnya mustahab. Ini jadi kesimpulannya Pak Raihan, mafsadah itu kemungkinannya apa dan apa? Perkara yang haram atau makruh. Kemudian untuk masalih kemungkinannya apa? Afif? Taib, kemungkinannya adalah perkara-perkara yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah. Semuanya maslahah. Karena kembali ke kaidah awal, yang dilarang itu kan mesti yang terkandung padanya apa? Mafasid. Dan pelarangan itu kan ada pelarangan yang sifatnya harus, itulah haram, dan pelarangan yang sifatnya tidak harus, itulah makruh. Tapi tetap adanya mafsadah. Qala fa idza tazahamatil mafasidu bi an ittarra al-insanu ila fi'li ahadihima fal wajibu alla yartaqibal mafsadatal kubra bal yaf'alu sughra irtikaban li ahwani syarrain li daf'i a'lahuma. Maka apabila terjadi benturan antara mafsadah-mafsadah yang ada, di mana seseorang itu terpaksa harus memilih melakukan salah satu dari mafsadah yang ada, maka yang wajib untuk dia tidak menerjang mafsadah yang lebih besar, tapi yang hendaknya dia lakukan adalah mafsadah yang paling ringannya, yang lebih kecil. Irtikaban li ahwani syarrain li daf'i a'lahuma, yaitu dengan menerjang yang paling ringan dari dua keburukan yang ada untuk menolak keburukan yang lebih tinggi. Ini pun kaidah ikhwani fillah. Naam, yaitu yang diungkapkan dengan apa? Irtikabu akhaffil dararain. Seseorang ketika terjadi darar, makanya nanti akan kita ketahui kaidah ini sangat erat hubungannya dengan kaidah la darara wa la dirar. Kaidah la darar wa la dirar. Jadi ketika ada mafsadah banyak dan tidak bisa dihindari semuanya, maka bagaimana langkah kita? Langkah kita bagaimana, Iqbal? Cari yang paling ringan mafsadahnya. Naam. Tayyib, irtikabu akhaffi al-mafsadatain, yang diungkapkan lebih masyhur dengan irtikabu akhaffi dararain. Qala fa in kanat ihdal mafsadataini haraman wal ukhra makruhah quddimal makruhu 'alal haram.
Maka contohnya penerapan dari kaidah ini apabila salah satu dari dua mafsadah yang ada itu haram dan yang lainnya makruh, maka dikedepankan apa? Yang makruh daripada yang haram. Baik. Contohnya fayuqaddamul aqlu minal mushtabih 'alal haramil khalis. Nah, dikedepankan untuk makan dari sesuatu yang masih apa? Mushtabih, yaitu sesuatu yang meragukan dia, daripada apa? Makan yang jelas haram murni, yang haramnya jelas-jelas murni. Baik. Nah, misalnya seorang yang berburu, nah sudah memanah hewannya, kemudian dia dapati hewannya ada panahnya dan jatuh di air. Ini kan mustabih, ditinggalkannya seperti ini. Kenapa? Karena matinya kita tidak tahu, karena tenggelam di air ataukah karena panah pemburu. Taib, ini mustabih, diperintahkan untuk tinggalkan. Tapi ketika tidak ada makanan selain itu, dia sudah lemes ini, sudah ngejar jauh sekali, sudah tidak punya tenaga lagi, tidak ada makanan yang lain. Ini seandainya tidak ada, tapi kalau di hutan sebenarnya kan banyak. Seandainya tidak ada selain itu, kemudian ternyata di sana ada yang haramnya khalis, misalnya sudah bangkai, ada bangkai, atau ada hewan lain yang dia bisa memburunya tapi haram, ada ular misalnya. Nah, maka dikedepankan untuk memakan yang mustabih tadi. Baik. Sekarang kalau ada bangkai kijang dengan harimau yang masih hidup, milih mana ini? Berburu harimau kita makan, ataukah sudahlah bangkai kijang saja? Bangkai kijang karena dorornya tadi masih banyak, itu bisa jadi dia yang diburu sama harimaunya. Nah, sudah haram, bisa juga dia nggak selamat. Namanya darurat, dia sudah lemes mau berburu harimau. Dorornya bertingkat-tingkat. Taib, maka dzalika yuqaddamu sairul makruhati 'alal muharramat. Demikian pula dikedepankan perkara-perkara yang makruh di atas perkara-perkara yang diharamkan. Kedepankan yang makruh daripada yang haram ketika berbenturan. Contohnya apa ini? Taib, biar tidak lama, PR. Cari benturan antara makruh dan haram. Karena tasawur masail penting ya kawan. Karena kita belajar kaidah butuh melatih untuk menggambarkan adanya apa? Adanya misal pada hal yang disebutkan tadi. Nah, kita tahu teorinya tapi butuh mencari misal yang masuk akal, misal yang masuk akal. Taib, dicari ini tugas. Qala wa in kanatil mafsadatan haramain. Sekarang apabila dua mafsadah itu kedua-duanya haram, qaddima akhaffuhuma tahriman, maka dikedepankan yang paling ringan keharamannya. Taib. Di antara penerapan kaidah ini akhwan yang sangat jelas di dalam syariat adalah apa? Tentang muhajirah, seorang wanita yang berhijrah sendirian. Ini kan terjadi benturan. Dia tinggal di negeri kafir, ataukah dia pergi melakukan safar tapi wanita sendirian. Sama-sama haramnya, ya tidak? Sama-sama haramnya. Tapi dikedepankan yang lebih ringan keharamannya, yaitu safar dia. Makanya diperbolehkan muhajirah untuk berhijrah walaupun dia perempuan sendirian, tanpa ada mahram bersamanya. Kenapa? Karena mafsadah untuk terus-menerus dia berada di tengah-tengah orang-orang kafir lebih besar. Kenapa? Karena mafsadah itu berkaitan dengan agamanya,
dan juga jangka waktu yang terus-terusan. Taib. Wa kadza idza kanata makruhatain. Kemudian juga penerapan dari kaidah ini apabila berbenturan dua perkara yang makruh, maka quddima ahwanuhuma, dikedepankan yang paling ringan kemakruhannya. Paling ringan kemakruhannya. Contohnya misalnya apa? Cari ini. Biar enggak kelamaan. Cari contoh dua perkara makruh berbenturan. Qala wa maratibul muharramati wal makruhati fi sighari wal kibari tastad'i bastan katsiran la yumkinuni dhabtaha. Kenapa diharokati fathah di sini? Nah, bagusnya apa? Dhabtuha yang betul, ya kan? Tempat kalian diharokati enggak? Hah? Hah? Di situ enggak ada? Hah? Terakhir? Sudah selesai. Coba. Baik, di cetakan kalian tidak ada, cuman sampai pada apa? Tastad'i bastan katsira. Ya, tingkatan-tingkatan keharaman dan kemakruhan dari sisi besar, dari sisi kecil dan besarnya itu butuh apa? Bastan katsira. Butuh apa? Penjabaran luas. Ya, butuh kita menjabarkan secara luas. Antum tulis kasih dalam ta'liq wa fi nuskhah ziyadah la yumkinuni dhabtuha, begitu harusnya. Tidak memungkinkan bagiku untuk apa? Mendhabtnya. Atau kalau itu la yumkinuni hadhil maratib dhabtuha, bisa. Nam diharokati di sini dhabtuha dengan fathah masih bisa dicari. Nah, sisi benarnya la yumkinuni dhabtaha, tidak memungkinkan bagiku perkara ini ya untuk bisa menetapkan dhabt yang paten. Bagaimana mengukur mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sehingga di sini akhwan butuh betul-betul apa? Seorang niatan yang jujur, kemudian melihat sisi mafsadah yang ada pada suatu permasalahan ketika terjadi benturan-benturan yang demikian. Nah, disinilah akhwan banyak terjadi apa? Banyak terjadi khilaf dalam penerapan. Kaidahnya sama akhwan, sama-sama irtikabu akhafid dararain. Nah, tapi apa? Tapi dalam menerapkan banyak terjadi perbedaan. Contoh saja pada waktu yang lalu ketika terjadi apa? Wabah corona. Nah, fitnah masa-masa corona itu. Nah, antara keluar jamaah dengan tidak berjamaah. Bahkan sampai pada masalah penutupan masjid. Yang dipakai kaidah apa? Irtikab akhafid dararain. Nah, yaitu apa? Mengambil yang paling ringannya. Cuman dalam menetapkan yang paling ringan inilah pandangan para ulama berbeda-beda. Taib. Sebagian menganggap lebih ringan. Untuk apa? Tidak berjamaah. Mungkin kalau sekedar tidak berjamaah bagi masing-masing pribadi tidak masalah. Tapi ketika tidak berjamaah secara keseluruhan, bahkan pada penutupan masjid, ini tentunya doralnya sangat besar. Nah, maka disitulah dulu kita bahas masalah tersebut. Bahwasanya tidak tepat penerapan i'tikafu akhafid dararain dalam bentuk kemudian apa? Penutupan masjid sampai tidak ditegakkan jum'ah dan jamaah. Karena makanan darar yang satunya yang ingin dihindari kan sesuatu darar yang apa?
ghairu muhaqqaq, yaitu yang wahmiyah, perkara yang antara memang sakit atau enggak. Kan enggak ada kepastian seorang yang ke masjid mesti terkapar, mesti terpapar, mesti terkena penyakit. Nah, dari sini kita ketahui ikhwan, disinilah pentingnya kedalaman dalam memahami, dan juga yang jelas at-taufik minallah, untuk memperhatikan mana-mana ketika seorang memilih mana darar dan mana mafsadah yang lebih ringan dari dua mafsadah yang ada ketika harus seseorang menempuhnya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta